Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskan, dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik. Katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu jika kalian tidak mengampuni saudara-saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. "Tuhan, sampai berapa kalikah aku mengampuni saudaraku? Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Saudara yang terkasih, dari pernyataan Petrus dan jawaban Yesus ini, sungguh jelas bagi kita bahwa pengampunan itu harus terus-menerus. Dasar pengampunan ini bagi kita adalah sesuai dengan teladan Yesus yang diungkapkannya kepada Allah Bapa. 'Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.' Pengampunan itu membawa kita sampai pada kedamaian. Orang yang belum merasa diampuni dan mengampuni tidak akan menemukan kedamaian yang sebenarnya. Pengampunan merupakan suatu keputusan untuk tidak dendam. Dasar bagi pengampunan adalah kemurahan dan belas kasih. Allah adalah Maha Pengampun karena Ia mengampuni kita secara total dan tak terbatas. Selain itu, pengampunan juga merupakan suatu proses perjuangan melawan egoisme kita. Saudara terkasih, pengampunan selalu harus diberikan kapan saja. Karena itu, orang beriman harus selalu bersikap mengampuni. Ketika pengampunan mulai diperhitungkan,
rahmat kehilangan tempat dalam kebersamaan dan relasi antar sesama. Rahmat adalah karunia Tuhan. Kita tidak berhak untuk membuat perhitungan. Kita hanya mempunyai kewajiban untuk meneruskannya kepada orang lain. Usahakan untuk mengampuni sesama seperti Allah pun selalu mengampuni kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami untuk bermurah hati dan suka mengampuni. Kami mengakui bahwa mengampuni itu sulit. Kami suka dendam dan sering terdorong untuk membalas dendam. Kami mohon pertolongan-Mu menjadikan kami sabar, murah hati dan suka mengampuni. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.